Ya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran mengenai OAuth ya, atau yang biasa disebut dengan Open Authentication. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu OAuth ya, atau OAuth 2 versi 2, maka ada baiknya kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan autentikasi atau authentication dan authorization ya. Jadi dua hal ini adalah suatu mekanisme keamanan yang sering dan menjadi hal yang sifatnya wajib dalam kita membangun sebuah aplikasi ya. Authentication itu adalah suatu proses ya untuk menentukan identitas seseorang. Jadi kita memastikan bahwa yang mengakses itu adalah orang yang sesuai dengan identitasnya ya. Untuk menentukan identitas itu kita dapat menggunakan kerahasiaan informasi ya. Contohnya biasanya yang digunakan untuk authentication adalah bisa password ya, PIN atau private key ini. Contohnya kita kalau mau mengakses suatu akun ya di dalam internet banking atau apapun ya sistem, itu biasanya kita akan memasukkan suatu kunci ya yang sifatnya rahasia. Dari kerahasiaan ini ya, informasi di atas ini kita dapat menentukan identitas seseorang ya. Jadi mereka tahu passwordnya, dipastikan yang tahu passwordnya adalah orang yang bersangkutan. Ada cara lain ya untuk melakukan autentikasi, yaitu misalnya dengan scan retina ya, atau dengan menggunakan fingerprint. Jadi ada banyak metode untuk melakukan autentikasi. Lalu hal yang kedua, apa itu authorization? Authorization itu adalah proses di mana kita akan memberikan hak akses ya kepada pihak ketiga untuk dapat melakukan akses terhadap data yang kita miliki. Ya, jadi memastikan bahwa setelah proses authorization ya, maksudnya setelah proses authentication ya, setelah dia autentik, dia dipastikan user tersebut berhak ya untuk mengakses suatu data atau resource tertentu ya. Jadi ini maksudnya gitu ya, proses authorization akan dilakukan jika Anda telah melakukan authentication ya. Jadi dipastikan dulu, login dulu, nanti login tersebut apakah diizinkan atau tidak untuk mengakses layanan atau resource tertentu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya OAuth versi 2 ya, OAuth 2. OAuth 2 itu adalah kepanjangan dari Open Authorization, di mana itu banyak digunakan ya oleh kalangan developer itu sebagai proses authorization sebuah aplikasi. Ya, dengan menggunakan protokol ini maka dapat dipastikan bahwa aplikasi pihak yang ketiga ini dapat mengakses data dari aplikasi yang telah kita bangun ya. Biasanya resource ini diakses dengan menggunakan sebuah token ya, sebuah token atau suatu rangkaian karakter gitu ya yang membentuk sebuah token. Kalau di dalam Laravel biasanya untuk keperluan OAuth 2 itu biasanya menggunakan Laravel Passport ya. Di situ sudah ada fasilitas untuk melakukan generate token ya dan melakukan authorization. Nah, ini ya tipe-tipenya ya. Jadi tipe dari OAuth 2 itu ada berbagai macam jenis atau tipe ya. Ini tipe yang pertama adalah Grant Type Authorization ya. Nah, pada Grant Type ini kita akan menggunakan generate code yang berasal dari authorization server ya, untuk ditukar dengan sebuah token. Jadi kita menggunakan generate code
nanti ditukar dengan ditukar dengan sebuah token yang menukar ini ya, authorization server. Nah, nanti token yang kita dapat dari authorization server ini itu disisipkan atau dapat digunakan untuk mengakses sebuah resource atau API ya. Nah, ini cara kerjanya ya. Pertama, user memasukkan sebuah URL ya, menggunakan user agent atau browser ya. Lalu open URL ya, dia akan masuk ke dalam web server. Kemudian si web server yang diakses ini akan memulai open authentication process ya, atau OAuth proses. Dia dimulai, lalu kemudian akan di redirect ya, si browser ini akan di redirect menuju authorization server. Jadi yang tampil nanti ini ya. Nah, lalu si authorization server ini akan menampilkan tampilannya kepada mengirimkan tampilan ke user agent atau browser, yang mana nanti dibaca oleh si user ya. Nah, pada saat user ini membuka ya, dia menerima tampilan dari authorization server ini, maka dia akan mengisi ini ya, kredensial ya. Nah, di sini dia mengizinkan yang memastikan si user ini mengizinkan atau tidak ya, dengan memberikan kredensial. Nah, lalu di sini disubmit ya oleh si browser ini, disubmit menuju ke authorization server, kemudian di verify ya. Setelah di verify, itu akan di redirect menuju web server ya, dengan memberikan authorization code ya. Jadi di sini di redirect menuju ke, maksudnya browser ya, bukan web server. Web server ini meredirect browsernya dengan memberikan authentication code. Nah, dari sini dia kemudian akan di redirect menuju ke web server client application ya, di sini. Kemudian akan diisi atau dipasang authorization code-nya ya, menuju ke authorization server. Nah, ini nanti dari sini akan membalas dengan token ya, return access token. Dari authorization server ini memberikan token, kemudian token ini digunakan untuk memanggil resource ya. Jadi yang kita akses ini, dia masuk ke sini dengan menggunakan token yang tadi diterima itu ya, itu ke sini. Lalu dari resource server ini akan memberikan apa yang diminta ya, apa yang diminta oleh web server. Jadi si web server ini menerima resource yang diberikan oleh resource server, begitu ya. Jadi prosesnya ini ada beberapa pihak ya, ada pihak web server atau klien app, ada authorization server, ada resource server, sehingga ketiga ini bisa saling berbagi resource ya, dan bersinergi secara aman sesuai dengan hak yang diberikan ya. Jadi si user ini memberikan kredensial bahwa istilahnya akunnya dia di sini bisa digunakan oleh web server ini untuk mengakses resource server ya. Ini tipe yang grant type ya, grant type authorization code. Lalu ada juga tipe yang lain ya. Di sini tipenya adalah grant type resource owner password credential ya. Jadi di sini pada tipe ini ya, kita akan menggunakan username dan password langsung dari ownernya. Jadi yang punya user password itu akan menggunakan user passwordnya untuk
mengakses ya secara langsung ya. Green Tab ini biasanya digunakan jika aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi pribadi atau pembuat aplikasi berasal dari perusahaan yang sama ya, perusahaan yang sama dengan yang punya resource-nya ini ya gitu. Contohnya kita adalah contohnya ya, ketika kita melakukan login aplikasi Facebook. Nah, flow ini tidak direkomendasikan lagi dikarenakan aplikasi pihak ketiga harus mengirimkan username dan password sehingga memungkinkan aplikasi pihak ketiga dapat menggunakan akun ownernya ya. Jadi si tipe ini hanya aman apabila penyedia authorization server dengan aplikasi dengan resource-nya itu dalam satu perusahaan, yang mana nggak masalah ya, masing-masing bagian itu bisa mengerti atau mengenali user dan password dari si pelanggan ya. Berbeda dengan yang ini ya, kalau yang ini memang antara penyedia resource dengan web server ya, klien app ini tidak bisa mengintip ya. Jadi yang ini tidak bisa mengintip atau mencuri data yang ada di user. Tapi kalau yang di sini dia memasukkan user dan password secara langsung. Cara kerjanya simple ya. Jadi di sini resource owner itu memberikan kredensialnya ya. Jadi user, password atau PIN dan sebagainya itu langsung dimasukkan ke dalam ini ya. Lalu resource owner credential ini dimasukkan ke dalam, diteruskan menuju authorization server, kemudian diautentikasi di sini ya, di authorization server. Setelah diautentikasi, dia dianggap terautentikasi ya, maka dari authorization ini akan mengirimkan token ke klien, yang mana token ini langsung digunakan untuk mengakses resource ya, mengakses resource dari server. Nah, setelah diakses, maka hasil aksesnya ini diberikan kepada klien. Jadi lebih simpel ya. Bila dibandingkan dengan yang tipe sebelumnya, ini lebih simpel. Lalu ada juga tipe yang lain ya. Tipe yang lain ini namanya Green Tab Client Credential. Nah, Green Tab Client Credential ini ya adalah di mana Green Tab ini biasanya digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang telah menjalin kerjasama dengan suatu perusahaan. Nah, masing-masing aplikasi pihak ketiga akan mendapatkan client ID dan client secret. Dengan menggunakan client ID dan client secret, maka mereka bisa menukarnya dengan akses token ya. Ini Green Tab Client Credential ya. Nah, ini ya. Jadi pihak ketiga ini akan mendapatkan client ID, client secret dengan menggunakan client ID dan client secret. Mereka menukarnya dengan akses token. Nah, pada flow ini tidak diberikan refresh token, hanya terdapat akses token saja ya. Sehingga apabila akses token expired, maka mereka diwajibkan untuk mengirim kembali client ID dan client secret untuk ditukar dengan akses token ya. Nah, ini cara kerjanya ini ya, kita bahas ya. Dari klien itu akan mengirimkan kredensial kepada authorization server ya, ke sini. Nah, lalu di sini akan diautentikasi ya. Setelah diautentikasi, dia akses token diberikan kepada klien. Nah, dari klien ini dia langsung mengakses kepada resource server, dan ini membalas dengan resource yang akan diakses atau yang diakses oleh server oleh klien ya. Jadi simpel, langkahnya hanya klien mengirim kredensial, lalu kemudian diautentikasi, hasilnya oke, kirim token ya. Tapi token with no refresh ya, jadi nggak bisa di refresh ya, no refresh token. Kemudian ini akses menuju ke resource dengan menggunakan akses token yang diberi tadi.
Kemudian dari resource ini mengembalikan atau memberikan jawaban sesuai yang diminta oleh klien. Nah, ini agak berbeda dengan ini ya. Kalau di sini kan seperti ini ya, ada apa, klien ini ada authorization server, ada resource ya. Nah, kalau di sini dia lebih arah komunikasi antara ini ya, klien klien ini ya menuju ke resource server ya. Jadi di sini hanya ini, nggak ada resource owner ya. Nih biasanya adalah untuk komunikasi mesin ke mesin dan sebagainya. Nah, ada lagi di sini implicit ya, grant type implicit client. Nah, pada grant type ini biasanya digunakan untuk klien yang tidak dapat menyimpan client secret dengan aman ya. Contohnya ini di aplikasi seperti Angular, Vue.js, React.js ya, dimana itu kan client secretnya itu bisa dibaca ya, di halaman webnya itu kan bisa dilihat ya. Nah, maka menggunakan ini ya, implicit client. Nah, langkah-langkahnya itu user mengakses aplikasi pihak ketiga dan melakukan login dulu. Nah, aplikasi pihak ketiga akan melakukan redirect ke halaman login ke authorization server ya. Jadi user mengakses aplikasi pihak ketiga langsung di redirect ke pihak authorization servernya. Nah, user melakukan approve, lalu aplikasi pihak ketiga itu akan mendapatkan code ya. Nah, code-nya ini ya, aplikasi pihak ketiga ini mendapatkan code, kemudian ditukar dengan akses token ya. Nah, aplikasi pihak ketiga ini mengakses resource dengan menggunakan token yang tadi diterima itu ya. Diakses, lalu resource server akan menanyakan apakah akses token valid atau tidak kepada authorization server. Jadi setelah dikirim ya, ini si resource server ini akan tanya ya, apakah akses token itu valid atau tidak ya. Tentunya tanyanya ke sini ya, ke authorization server. Nah, pada grant type ini biasanya authorization server tidak akan memberikan refresh token dikarenakan penyimpanan refresh token tidak aman ya, bisa dilihat ya, bisa dibaca. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh implicit flow. Jadi pada langkah yang pertama ini ya, dan langkah kedua ini baik owner ya, resource owner atau user ini maupun application client ini sama-sama mengirim request ya kepada authentication server ya. Jadi langkah yang pertama ini application atau client ini mengirim ke authentication server ya, itu berupa authorization request ke sini ya. Nah, si user atau owner ini juga sama, dia ke sini ya, user mengizinkan aplikasi ini untuk mengakses ke authentication server ya, memberikan informasi ke authentication server bahwa aplikasi ini boleh mengakses miliknya si user ini gitu ya. Lalu kemudian si authentication server ini akan melakukan redirect URI itu dengan menyertakan akses token. Jadi dia redirect ke sini ya, ke user agent, ke browser, tapi dengan menyertakan akses token. Nah, ini di sini akses token ini yang bisa dibaca ya. Jadi mudah untuk dibuka gitu ya. Maka di sini nanti kemungkinan akan sering berganti terus ya. Nah, lalu di langkah keempat ini follow redirect URI ya, ini langkah keempat ya.
Ini redirect URI-nya diarahkan ke sini ya. Lalu pada langkah kelima, si application client ini akan mengirim token extract script ya. Itu menuju web browser ya. Kemudian dia akan melakukan passing token kepada aplikasi. Jadi ini terus di passing, dia langsung menjalankan aplikasinya gitu ya. Jadi aplikasi ini berjalan gitu dengan menggunakan resource yang diizinkan oleh si user atau pemilik dari resource ya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk yang implicit flow. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah ya di dalam OAuth 2 ya. Kita mengenal yang namanya client ID ya. Client ID itu adalah ID yang mewakili satu klien yang akan mengakses resource atau API ya. Client secret itu adalah pasangan dari client ID ya, bisa disebut juga sebagai passwordnya. Akses token itu adalah token yang digenerate oleh authorization server ya. Token ini biasanya berupa rangkaian huruf gitu ya, huruf dan angka dan sebagainya, berupa semacam huruf acak begitu. Ini refresh token ya. Kemudian ya, refresh token ini digunakan untuk meminta akses token yang baru dikarenakan token yang lama dianggap expired atau telah expired. Nah, resource server ini adalah server yang menyediakan data atau API yang mempunyai resource-nya ya di sini ya. Nah, authorization server itu adalah server yang melakukan pengecekan autentikasi dan otorisasi ya, authentication dan authorization. Nah, ini best practice ya. Ini mungkin beberapa Anda bertanya mengapa menggunakan Spring, mengapa tidak menggunakan teknologi lain ya. Nah, ini bisa dibaca ya. Jika pada Node.js saya menggunakan auto-erase tidak menyediakan skema database ya, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Oke, ini strategi. Nah, ini authorization dan resource server itu berada dalam satu aplikasi ya. Itu sebagai contoh biasanya menggunakan memory token, sehingga antara authorization dan resource server bisa saling bekerja sama ya. Kemudian yang kedua ya, strategi yang kedua itu authorization dan resource server berada pada server yang berbeda, jadi mesinnya berbeda ya. Itu dapat dikatakan bahwa dia pasti beda aplikasi ya, berbeda aplikasi. Metode ini kita ada 3 strategi. Yang pertama, remote token service ya, di mana authorization server akan menggunakan memory token ya, resource server akan melakukan pengecekan melalui HTTP apakah token valid atau tidak ya. Lalu strategi yang kedua bisa juga dengan sharing database ya. Biasanya strategi ini ya, ini seperti pada tipe grant type ya, expired token dan lain, itu dapat berjalan secara dinamis sehingga kita tidak perlu ribet untuk mengubah codingan. Jadi database-nya di sharing ya. Itu strategi yang kedua. Ini apabila kita berbeda mesin ya. Terus strategi yang ketiga, kita menggunakan HTTP session Redis ya. Jadi kita menggunakan Redis. Pada strategi ini biasanya antara resource dan authorization server akan melakukan koneksi ke Redis ya. Jadi Redis itu semacam database memori di mana dia sifatnya adalah untuk menyimpan nilai ya, jadi ada kunci, ada isinya begitu ya. Nah, itu nanti mesin yang berbeda itu sama-sama mengakses ke Redis ya. Itu strategi yang ketiga. Nah, ini penggunaan token ya. Setiap klien biasanya memiliki lebih dari satu grant type yang telah kita jelaskan di atas ya.
bagaimana jika klien memiliki banyak aplikasi? Apakah setiap token yang digenerate akan disimpan di database? Nah, bagaimana jika klien tersebut memiliki banyak grant type? Nah, ini merupakan dilema ya. Dilema pada Node.js dikarenakan saya membuatnya mulai dari nol, karena saya kurang paham mengenai OAuth 2. Saya mencoba membuat dengan strategi sharing database pada Spring OAuth. Ternyata flow dari Spring OAuth telah tersebut, bahkan Spring OAuth 2 menyediakan custom token dengan menggunakan token ekstraktor, tidak hanya custom token. Nah, ini kita juga dapat melakukan custom token seperti kita ingin token yang digenerate oleh token JWT, JSON Web Token. Berikut adalah flow yang harus Anda terapkan jika Anda membuat OAuth 2 secara manual dengan menggunakan sharing database. Nah, ini kalau kita menggunakan metode sharing database ya, antara mesinnya berbeda terus kita sharing database ya, silakan. Biasanya strateginya begini ya, kita membuat skema database seperti skema OAuth 2 ya. Jadi kita buat skemanya dulu, lalu setiap grant type itu hanya memiliki satu akses token dan refresh token. Nah, pada saat generate token kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada database. Nah, jadi tokennya itu dicek di dalam database ya. Saat generate token, kita melakukan pengecekan terlebih dahulu dalam database. Jika klien ID suatu klien memiliki token, maka kita akan cek apakah token tersebut telah expired atau belum ya. Jadi kalau sudah ada tokennya, dicek dia expired atau enggak, tapi kalau belum maka di-generate ya. Kalau dia expired, dia akan di-generate juga ya. Nah, nanti diupdate di dalam database. Nah, terus kemudian token tersebut kita berikan kepada klien. Jika token tidak expired, maka kita tinggal tinggal mengembalikan token tersebut. Maksudnya diambil dari database ya. Jika token belum tersedia, ya maka berdasarkan klien ID dan grant type, maka kita generate token baru dan disimpan ke dalam database. Jadi artinya kita komunikasinya lewat database, dicek apakah di dalam database itu user tersebut sudah ada tokennya atau belum gitu ya. Kalau dia belum ada tokennya, maka akan di-generate dan token tersebut diserahkan kepada klien ya. Kalau dia sudah ada tokennya, maka tokennya akan dicek apakah expired atau tidak ya. Apabila expired, maka harus di-generate ulang. Kalau dia ternyata belum expired, tinggal token tersebut dikirimkan kepada user. Nah, pada saat refresh token, kita juga akan cek terlebih dahulu apakah token telah expired atau belum. Nah, pada saat di refresh dicek dulu ya, tokennya itu expired atau tidak. Jika expired, maka token baru akan di-generate dan diupdate, lalu disesuaikan di dalam database-nya ya. Jadi ketika di refresh ya tetap komunikasinya lewat database ya antar mesin itu. Nah, berdasarkan flow di atas ya, itu dapat kita simpulkan setiap satu klien itu bisa mempunyai banyak grant type ya. Nah, di mana satu klien dengan satu grant type hanya bisa memiliki satu token saja yang berlaku untuk mengakses resource tadi ya, meskipun mereka memiliki banyak aplikasi ya ini. Nah, jika si klien ini mempunyai 4 tipe grant type, maka dia memiliki 4 token, di mana token tersebut mempunyai hak akses yang berbeda-beda ya. Jadi si klien ini mempunyai 4 grant type ya, 4 tipe, maka dia itu pasti memiliki 4 token yang berbeda otomatis ya, karena tipe komunikasinya juga beda kan. Nah, bisa saja yang satu hanya memiliki, nah itu ya, jadi token-token itu berbeda untuk fungsinya masing-masing ya. Jadi untuk read sendiri, untuk write sendiri ya, dengan grant type yang berbeda-beda, tentunya beda ya itu ya tadi ya. Oke, ini ada contohnya di sini, nanti bisa dibuka ya masing-masing
website ya atau penyedia ini mempunyai cara yang mungkin serupa tapi tak sama begitu ya. Sama-sama menggunakan metode token Open Authentication ya, OAuth, tapi caranya yang mungkin agak berbeda ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.